Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ibu untuk membahas pelajaran selanjutnya di mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tentang kandungan surat At-Tin. Tapi sebelum mulai belajar, kita baca doa bersama-sama dulu ya, sambil mengadahkan tangan. Semoga pembelajaran hari ini dapat diterima dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Semoga pembelajaran hari ini lancar ya. Hari ini sebelum masuk ke topik, Ibu mau mengingatkan dulu kepada kalian. Minggu lalu kita belajar apa aja sih? Iya, minggu lalu kita belajar tentang bagaimana surat At-Tin diturunkan, surat At-Tin itu termasuk golongan surat apa, ada berapa ayat, kemudian tajwid-tajwidnya. Jangan sampai lupa. Ya? Nah, hari ini kita bahas lagi tentang surat At-Tin, tapi tentang terjemahannya. Jadi kita baca bersama-sama dulu ya, sambil kita baca artinya. Ya, ayat yang pertama, wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Ayat yang kedua, waturi sinin, demi gunung Sinai. Ayat yang ketiga, wahadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat yang kelima, tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayat yang keenam, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, jangan salah bacanya, jangan ajru, tapi ajrun ghairu mamnun. Ya, artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak dapat putus-putusnya. Ayat yang ketujuh, fama yukadzibuka ba'du biddin, artinya maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Dan ayat yang terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, dihafalkan ya. Jadi menghafalkan Al-Quran itu bukan hanya kalian menghafal ayatnya, tapi pahami satu-satu maknanya, pahami artinya sambil dibaca. Misalnya ayat yang ke-7 tuh, fama, berarti fa itu artinya maka, ma itu apa, ya, dibaca sambil dilihat terjemahannya. Kan ada Al-Quran terjemahan, jadi ketika membaca satu ayat dilihat terjemahannya apa. Ayat yang ke ini juga ke-8 misalnya, alaihissallahu, bukankah Allah biahkamil, adalah hakimin yang paling adil. Ya, jadi ketika membaca Al-Quran jangan hanya membaca ayatnya, tapi juga baca terjemahannya. Ya. Selanjutnya itu tentang kandungan surat At-Tin. Kandungan surat At-Tin di sini Ibu menampilkan ada 5 kandungan surat At-Tin yang harus kalian selalu ingat sih. Kenapa? Karena ketika membaca satu ayat aja dalam Al-Quran itu punya cerita di dalamnya, punya kandungan di dalamnya. Allah itu tidak menurunkan ayat itu secara sia-sia, bukan sekedar oh ya sudah turunkan saja ayat, tapi sebelum turunnya ayat itu biasanya ada kejadian. Ya, sebelum turunnya ayat biasanya ada kejadian dulu, kemudian turun ayat, atau turun ayatnya untuk bisa menjadi satu hukum dalam Islam ketika masa Nabi Muhammad. Ya, kandungan yang pertama itu 3 ayat pertama dalam surat At-Tin merupakan nama 3 tempat
di mana Allah mengutus para nabi di kalangan ulul azmi. Ya, ulul azmi, kalian pasti ingat ulul azmi, ada berapa? Ada 5 kan? Jangan lupa. Secara berurutan menurut zamannya. Pertama, tempat yang dipenuhi dengan tin dan zaitun, dan tempat Allah mengutus Nabi Isa, yaitu Baitul Maqdis. Yang kedua, itu adalah Tur Sinai, yaitu nama bukit tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung dengan Nabi Musa. Dan yang ketiga adalah Mekah, atau kota yang aman, dan tempat inilah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan lupa tentang Rasul Ulul Azmi. Nah, di Atin ini ada 3 tempat di mana Allah mengutus Rasulnya yang termasuk dalam golongan Ulul Azmi. Ya, yang pertama itu adalah Nabi Isa, yang di tempatnya itu banyak buah tin dan buah zaitun, yaitu Baitul Maqdis. Kemudian ada Tur Sinai, tempat Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Kemudian yang ketiga itu adalah Mekah, tempat Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Nah, kandungan surat yang kedua itu isi sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan bahwa Dia telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik dan rupa yang paling sempurna, tegak jalannya hingga sempurna seluruh anggota tubuhnya. Nah, dari kandungan ayat yang kedua ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, ya. Bersyukur karena Allah telah memberikan fisik kita itu yang paling terbaik. Ya, jadi jangan ada namanya istilah sekarang itu insecure, jangan. Ya, Allah itu telah memberikan bentuk yang paling baik kepada kita. Kemudian yang ketiga, di mana Allah juga berfirman menciptakan neraka jahanam sebagai tempat yang paling hina bagi ciptaannya yang sempurna, untuk mereka yang tidak taat kepada Allah dan tidak meneladani Rasul. Ya, di sini kandungannya itu mensyiratkan bahwa Allah itu menciptakan neraka jahanam untuk tempat yang paling hina. Kemudian kandungan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang hari pembalasan. Melalui surat At-Tin ini, Allah berfirman bahwa semua tanda-tanda penciptaannya sudah tergambarkan dengan jelas, berikut dengan tanda-tanda bahwa semua ciptaan Allah akan kembali padanya. Oleh sebab itu, tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk mendustakan hari pembalasan. Hari pembalasan itu termasuk dalam rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang ke-5. Rukun iman yang kelima beriman kepada hari akhir. Ya, kemudian yang terakhir itu Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan hakim yang paling adil. Seadil-adilnya hakim di dunia, masih ada Allah yang hakim yang paling adil. Tidak melampaui batas dan aniaya terhadap seorang pun. Termasuk dalam menciptakan hari kiamat yang memberi pembalasan bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Nah, di sini kalian harus ingat kelima kandungan surat At-Tin ini ya, supaya ketika membaca kita tahu, oh mungkin ini alasan Allah menurunkan surat ini. Oh, ini alasan Allah menurunkan surat ini. Ya, bahkan banyak lagi cerita-cerita kandungan-kandungan dari surah-surah lain yang memang membahas tentang, misalnya tadi kan kandungan surat At-Tin itu ada tentang hari akhir. Hari akhir itu ada di ayat yang lain. Misalnya di surat Al-Waqi'ah. Di surat Al-Waqi'ah itu juga tentang hari akhir kan? Kemudian di surat Al-Qari'ah. Di Al-Qari'ah itu juga tentang hari akhir. Ya, ada juga surah Al-Zalzalah.
yaitu juga tentang hari akhir ya. Semoga dengan belajar hari ini menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena cuman dialah tempat kita untuk bertakwa ya. Jadi kita belajar ini supaya menambahkan kembali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan lupa diulang-ulangi terus baca surat Atin ya. Ditambahi juga hafalan surat yang lain setelah surat Atin sampai ya minimal juz 30 itu dihafal ya. Baru keluar ke juz 29, ke juz 28. Insyaallah kalau mau belajar pasti bisa. Kalau mau usaha pasti bisa. Mungkin sampai di sini untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas, nanti insyaallah Ibu berikan tugas. Terima kasih kita ucapkan, kita baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pembelajaran hari ini diterima dengan baik ya. Dan jangan lupa diulang-ulang kembali pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.